Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas PAI B semester 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi implementasi pembuatan media pembelajaran sederhana. Kelompok 4 beranggotakan 3 anak, yakni 1. Desi Kurnia Anggraini dengan NIM 2012000044. Yang kedua, Devi Purwatiningsih dengan NIM 2012000045. Yang ketiga, Devita Eka Saputri dengan NIM 2012000046. Selamat menyaksikan video kami. Perkenalkan, nama saya Desi Kurnia Anggraini dengan NIM 2012000044. Akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran yang bersifat sederhana dapat diartikan dengan sebuah media pembelajaran yang diciptakan serta dikembangkan secara mandiri, baik pengguna maupun pengelola suatu sistem pembelajaran yang berlangsung. Alasan adanya sebuah media pembelajaran yang bersifat sederhana yakni 1. Seorang pendidik berkeyakinan bahwasannya dengan penggunaan media pembelajaran yang bersifat sederhana akan lebih memudahkan para peserta didik untuk mencerna pengetahuan yang diberikan secara maksimal. Yang kedua, dengan adanya media pembelajaran yang sederhana dirasa akan lebih memaksimalkan semua panca indera murid. Tidak hanya itu saja, tetapi murid akan lebih terampil serta memiliki daya tangkap yang sangat cepat saat diberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dengan adanya media pembelajaran yang sederhana dapat memantik imajinasi peserta didik yang nantinya akan memberikan kesan terdalam dari suatu ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Peranan dari adanya guru merupakan alternatif nomor 1, karena peranan guru di sini ialah mentransfer segala ilmu pengetahuan yang mereka punya kepada siswanya dengan tujuan agar terjadi pola perubahan dalam diri siswa yang semula tidak mengerti menjadi mengerti. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam media pembelajaran sederhana. Aspek-aspek serta unsur-unsur dalam media pembelajaran sederhana yakni sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan di sini merupakan poin yang paling utama dalam pembentukan media pembelajaran sederhana. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan berarti hubungan yang bersifat erat antara elemen yang satu dengan elemen-elemen yang lainnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep ini diartikan salah satu aspek yang digunakan dalam media pembelajaran harus saling ditekankan. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk dijadikan pusat keterkaitan murid. Yang keempat, keseimbangan. Pola yang dipilih dalam pembuatan media pembelajaran harus menduduki ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan, meskipun tidak semuanya bersifat selaras. Yang kelima, bentuk. Pada poin ini, bentuk yang bersifat tidak dikenal juga bisa meningkatkan ketertarikan serta perhatian khusus bagi peserta didik yang melihatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan atau manfaat media pembelajaran sederhana. Manfaat media pembelajaran sederhana yakni sebagai berikut. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa karena selalu diberikan hal-hal yang membuat ia semakin penasaran. Yang kedua, menumbuhkan semangat dalam belajar karena pengajaran tidak terkesan monoton, melainkan menarik perhatian mereka. Yang ketiga, metode atau penyampaian materi banyak bervariasi, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa agar tidak bosan. Yang keempat, siswa banyak mengeluarkan ekspresi yang tidak hanya mendengar, melainkan dapat mengamati secara langsung. Yang kelima, mampu menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan aktif di kelas.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya peranan dari adanya media pembelajaran sangat mendukung suatu proses pembelajaran. Tanpa adanya sebuah media pembelajaran, tidak akan terjadi sebuah komunikasi serta interaksi. Dengan begitu, proses belajar mengajar sebagai komunikasi juga tidak akan berlangsung secara maksimal dan kondusif. Macam-macam media pembelajaran sederhana. Terdapat beberapa kelompok media pembelajaran sederhana, yaitu pertama, media pembelajaran melalui gambar, yang kedua, media pembelajaran melalui grafik, yang ketiga, media pembelajaran melalui bulletin board, yang keempat, media pembelajaran melalui poster, yang kelima yaitu media pembelajaran melalui card. Kriteria pemilihan media pembelajaran sederhana. Dalam menentukan media yang sederhana, berdasarkan pendapat dari Nana Sujana, pengajar diusahakan mempertimbangkan parameter seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu tujuan penggunaan. Yang kedua yaitu dukungan pada isi pembelajaran. Yang ketiga kemudahan dalam mendapatkan alat. Keahlian pendidik saat mempraktekannya. Yang kelima yaitu punya waktu untuk memakainya. Yang keenam yaitu berdasarkan dengan tingkat siswa berpikir. Dan yang ketujuh yaitu sasaran penggunaan media. Yang kedelapan karakter media. Dan yang terakhir yaitu biaya. F. Cara memilih media pembelajaran yang sederhana. Memilih media pembelajaran yang sederhana tidak dikatakan mudah ataupun sulit. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan model pemilihan media. Ada dua bentuk model dalam memilih media, yaitu model pemilihan media secara tertutup dan model pemilihan media secara terbuka. Yang kedua yaitu kita harus alasan pemilihan media. Pemilihan media yang diperlukan karena dengan memilih, maka mereka dapat mengerti apa yang dibutuhkan siswa. Pemilihan suatu teknologi pendidikan memang harus benar-benar mengenal sifat serta karakteristik dari adanya masing-masing media yang digunakan. Yang G. Tahapan atau cara membuat media sederhana. Langkah-langkah membuat media pembelajaran sederhana yaitu yang pertama, mengkaji kebutuhan dan ciri siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, memilih bagian isi serta macam dari media. Yang keempat, yaitu memilih perencanaan dan keterlibatan siswa. Yang kelima, yaitu membentuk sketsa pembelajaran. Yang keenam, yaitu memilih alat dan bahan yang akan diperlukan. Yang ketujuh, yaitu implementasi mengolah media serta percobaan. Yang kedelapan, melakukan aktivitas serta mengoreksi. Yang kesembilan yaitu implementasi pembuatan media sederhana. Seorang pendidik diharuskan bisa memanfaatkan segala peralatan proses pembelajaran yang bersifat ekonomis, efisien, dan dirasa mampu untuk dimilikinya. Pada dasarnya, problem yang membuat kegiatan pembelajaran dinyatakan gagal ialah kurangnya kesiapan pendidik dalam penggunaan media pendidikan. Pendidik dinyatakan kurang mahir atau kurang cocok dalam pemilihan media atau peralatan yang menunjang proses pembelajaran. Dengan begitulah, suatu proses belajar dikatakan belum belajar dengan maksimal. Untuk itulah, pendidik yang profesional akan sangat membantu proses interaksi komunikasi pendidik dan peserta didik dengan sendirinya. Kenalkan, nama saya Devita Eka Saputri dengan NIM 2012000046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang bagian ke-9, pola dan strategi pemanfaatan media pembelajaran sederhana. Terdapat 6 kegiatan utama dalam suatu perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analis learner karakteristik. Pada kategori ini, menganalisa karakteristik suatu pembelajar. Yang kedua, state objektif. Pada kategori ini, merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, select, modify, or design materials. Pada kategori ini dapat berupa pemilihan, pemodifikasian. Yang keempat, utilize materials, berisi dengan penggunaan materi dan media dengan maksimal. Yang kelima, require,
learner response. Pada kategori ini ditujukan untuk meminta respon siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi. Pada kategori ini dengan kegiatan evaluasi proses belajar. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran sederhana sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sederhana sangat efektif digunakan di sekolah. Selain bahan mudah didapatkan, media pembelajaran sederhana juga menghemat biaya. Adapun keuntungan lain dari memanfaatkan media pembelajaran sederhana, yaitu dapat memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa. Siswa lebih bisa berekspresi sesuai dengan yang diinginkan. Siswa mampu mengolah imajinasi. Pelajaran akan lebih aplikatif karena materi belajar akan langsung diaplikasikan oleh siswa. Dengan adanya banyak manfaat, diharapkan siswa dan pendidik dapat lebih maksimal dalam memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran sederhana. Kemudian, yang terakhir, nilai-nilai praktis media pembelajaran sederhana dalam pembelajaran. Terdapat beberapa nilai praktis sebuah media pembelajaran sederhana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menutup segala kekurangan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan media yang luas tanpa adanya batasan ruang kelas. Yang ketiga, dapat menumbuhkan interaksi komunikasi antara peserta didik dengan lingkungan. Yang keempat, dapat menghasilkan keseragaman pengamatan siswa. Kemudian, yang kelima, dapat menanamkan keinginan dan minat siswa baru. Dan yang keenam, dapat menarik daya simpati siswa serta merangsang siswa untuk terus mencari ilmu untuk hal-hal yang baru yang belum ditemuinya. Yang terakhir, dapat menciptakan pelajaran yang bersifat integral yang semula sederhana ke rumit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.